Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rio Rafael Sembirik dengan NIM 2205531138. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang General Vector Space dengan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Cokra Gede Tirta Nindya, STMT. Saya mengambil referensi dari Lipsing Linear Algebra Step by Step. Mari kita bahas tentang introduction to General Vector Space. 3.1-nya, misalkan U, V, dan W adalah vektor-vektor pada himpunan V. Himpunan V dapat disebut ruang vektor jika memenuhi aksioma berikut. Untuk yang pertama, penjumlahan vektor U dan U ditambah V juga dalam ruang vektor V. Untuk yang kedua, penjumlahan komutatif U ditambah V sama dengan V ditambah U. Untuk yang ketiga, hukum asosiatif U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Untuk yang keempat, elemen netral. Untuk yang kelima, aditif terbalik. Untuk yang keenam, misalkan K adalah skala nyata, maka KU juga di dalam V. Untuk yang ketujuh, hukum asosiatif untuk perkalian skalar. Untuk yang kedelapan, hukum distributif. Untuk yang kesembilan, hukum distributif untuk skalar. Untuk yang terakhir, elemen identitas. Oke. Untuk 3.1 bagian 2, contoh soal. Tunjukkan bahwa PT merupakan himpunan polinomial berderajat n atau kurang. Untuk solusinya, kita perlu memeriksa semua aksioma dengan elemen atau vektor polinomial dari ruang ini yang memiliki bentuk polinomial umum. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. Yang pertama, menambahkan dua vektor atau dua polinomial dengan angka PT ditambah Q sama dengan hasil akhirnya C0 ditambah D0 ditambah C1 ditambah D1 dikalikan T ditambah C2 ditambah D2 dikalikan T kuadrat sampai Cn ditambah Dn dikalikan T pangkat n. Oleh karena itu, PT ditambah Kt yang berarti bahwa kita memiliki penutup di bawah penjumlahan. Untuk yang kedua, kita mencoba di hukum komutatif. Kita harus menunjukkan bahwa PT ditambah Kt sama dengan Kt ditambah PT. PT ditambah Kt sama dengan C0 ditambah C1T ditambah C2T kuadrat ditambah sampai Cn ditambah Tn ditambah D0 ditambah D1T ditambah D2T kuadrat ditambah sampai Dn pangkat Tn sama dengan D0 ditambah D1T ditambah D2T kuadrat ditambah Dn T pangkat n ditambah C0 ditambah C1T ditambah C2T kuadrat ditambah Cn T pangkat n sama dengan Kt ditambah Pt. Untuk yang ketiga, hukum asosiatif. Kita perlu menunjukkan bahwa Pt kita ditambah Kt ditambah Rt sama dengan Pt ditambah Kt tambah Rt, menggantikan polinomial di atas ke dalam ini menghasilkan PT ditambah Kt ditambah Rt sama dengan, kita dapat dilihat di sini, kita bisa mendapatkan hasilnya sama dengan PT ditambah Kt ditambah Rt. Yang keempat, polinominal 0 adalah bilangan real 0 dan berada pada himpunan PT. PT ditambah 0 sama dengan C0 ditambah C1T ditambah C2T kuadrat ditambah CnT pangkat n ditambah 0 sama dengan PT. Nah, untuk yang kelima, aditif terbalik. Untuk polinomial PT kita memiliki inverse sebagai minus P kali T. Dapat dilihat pada contoh di bawah ini. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Misalkan K, untuk yang keenam, misalkan K adalah skala nyata, maka Kp dikali T sama dengan K dikali C 0 ditambah C1T ditambah C2T kuadrat ditambah Cn T pangkat n sama dengan KC0 ditambah KC1T ditambah KC2T kuadrat ditambah KCn pangkat n KCn T pangkat n. Selanjutnya, nomor 7, hukum asosiatif untuk perkalian skalar. K
K1 dikali K2 P dikali T. Dapat kita dapat menghasilkan K1 K2 dikali C0 ditambah C1T ditambah C2T kuadrat ditambah Cn T pangkat N. Kita memfaktorisasikannya dan mendapatkan hasil K1 K2 P T untuk penerapan hukum distributif. Dapat kita lihat contohnya di bawah ini. Kita mendapatkan hasil Kp kali T ditambah Kq dikali T yang 9 distributif untuk skalar K1 ditambah K2 PT sama dengan K1 dikali C0 ditambah C1T ditambah CNT pangkat N ditambah K2 dikali C0 ditambah C1T ditambah CNT pangkat N sama dengan kita mendapatkan hasil K1 P dikali T ditambah K2 P dikali T. Untuk yang nomor 10, elemen identitas adalah bilangan asli. 1P dikali T sama dengan 1 dikali C0 ditambah C1T ditambah C2T pangkat 2 ditambah CNT pangkat N. Kita mendapat memperoleh hasilnya C0 ditambah C1T ditambah C2T kuadrat ditambah CNT pangkat N sama dengan PT. Kita lanjut ke 3.13, sifat dasar ruang vektor. Untuk bagian A, untuk setiap skalar nyata K, kita memiliki KO sama dengan 0, di mana 0 adalah vektor 0. Untuk bagian B, untuk bilangan real 0 dan setiap vektor U di V, kita memiliki 0U sama dengan 0. Untuk yang C, untuk bilangan real minus 1 dan setiap faktor U di V, kita memiliki minus 1U sama dengan U. Untuk yang bagian D, jika KU sama dengan 0, di mana K adalah skalar nyata dan U dalam V, maka K sama dengan 0 untuk U sama dengan 0. Lanjut ke 3.2, subspace of vector space. 3.2.1, example of vector subspace. Misalkan V adalah ruang vektor dalam S. Misalkan V adalah ruang vektor dan S adalah himpunan bagian tak kosong dari V. Jika himpunan S itu memenuhi semua aksioma 10 aksioma seperti yang di atas, ruang vektor terhadap penjumlahan vektor dan perkalian skalar yang sama dengan V, maka S juga merupakan ruang vektor. Kita katakan S adalah subruang dari V. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Untuk contoh soalnya, biarkan V menjadi himpunan R kuadrat dan penjumlahan vektor dan perkalian skalar didefinisikan sebagai normal. Biarkan himpunan S menjadi elemen tunggal 0 yang dalam hal ini adalah asal. Tunjukkan S adalah subruang dari V. Untuk solusinya, kita tahu dari bagian terakhir bahwa R kuadrat adalah ruang vektor dan juga mengandung asal 0. Ini berarti bahwa himpunan S yang mengandung elemen tunggal 0 adalah himpunan bagian tak kosong dari V. Penjumlahan vektor dan perkalian skalar dalam himpunan ini didefinisikan sebagai 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan K0 sama dengan 0, di mana K adalah skalar. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa S adalah subruang dari V sama dengan R kuadrat. 3.2.2, revision of linear combination. Kombinasi linear menghubungkan dua operasi dasar aljabar linear, penjumlahan vektor dan perkalian vektor. Biarkan V1, V2 dan Vn menjadi vektor dalam ruang vektor. Jika sebuah vektor X dapat diekspresikan sebagai X sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 ditambah Kn Vn, di mana K adalah skalar, maka kita katakan X adalah kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3, dan Vn. Contoh soalnya, misalkan P adalah himpunan semua polinomial berderajat kecil, lebih kecil atau sama dengan 2. Biarkan V1 sama dengan T
kuadrat dikurang 1. Untuk V2 T kuadrat tambah 3T kurang 5. Dan untuk V3 sama dengan T menjadi vektor di P2. Tunjukkan bahwa polinomial kuadrat X sama dengan 7T dikurang 15 adalah kombinasi linear. Kita dapatkan solusi. Bagaimana kita menunjukkan X adalah kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3. Kita mencari nilai skalar K1, K2 yang memenuhi. Dapat kita lihat K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan X. Bagaimana kita menentukan skalar ini? Kita mensubstitusikan V1 sama dengan T2 dikurang 1, V2 sama dengan T2 ditambah 3T, dan V3 sama dengan T, dan X sama dengan 7T kuadrat dikurang 15. Kita dapat menentukannya dengan cara K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan K1 V1 digantikan dengan T2 dikurang 1 ditambah K2, V2 nya digantikan dengan T2 ditambah 3T dikurang 5 ditambah K3T. Kita dapat mendapatkan hasil 7T kuadrat dikurang 15. Dengan menyamakan koefisien dari dua baris terakhir, K1 ditambah K2 dikalikan T kuadrat ditambah K3 K2 ditambah K3 dikalikan T dikurang K1 ditambah 5 K2 sama dengan 7T kuadrat dikurang 15. Untuk 3.2.3 revision of spanning set. Jika setiap faktor V dapat dihasilkan oleh kombinasi linear dari faktor V1, V2, V3 sampai Vn, maka vektor-vektor ini merentang atau menghasilkan sebuah ruang V. Kita dapat menulis ini sebagai ruang V1, V2, V3, Vn. Contoh soalnya, misalkan P adalah ruang vektor yang memuat himpunan polinomial berderajat 3 atau kurang. Tunjukkan bahwa himpunan 1T T kuadrat T pangkat 3 merentang pada P3. Kita mendapatkan solusinya. Misalkan AT pangkat 3 ditambah BT pangkat 2 ditambah CT ditambah D menjadi polinomial pada ruang P3. Kemudian kita perlu menunjukkan bahwa ada skalar K1, K2, K3, dan K4 yang memenuhi. Dapat dilihat di bawah ini. K1 T pangkat 3 ditambah K2 T pangkat 2 ditambah K3 T ditambah K4 ditambah sama dengan A T pangkat 3 ditambah BT pangkat 2 ditambah CT ditambah D. Untuk 3.3 linear independent and basic. Untuk 3.31 linear independent. Sebagai contoh soalnya, misalkan M22 menjadi ruang vektor ukuran 2 dengan 2 matriks. Pertimbangkan matriks A 1 0 0 0 1 dan B 0 2 2 0. Tunjukkan bahwa matriks A dan B bebas linear. Kita mendapatkan solusi. Bagaimana kita menunjukkan bahwa matriks A dan B bebas linear? Kita perlu menunjukkan bahwa KA sama ditambah CB sama dengan 0. Benar hanya jika skalar-skalarnya KC sama dengan K sama dengan C sama dengan 0. Misalkan K dan C adalah skalar, maka matriks 0 sama dengan KA ditambah CB sama dengan K untuk K 1 0 0 1 untuk C 0 2 2 0. Kita mendapatkan hasil K 2C K sama dengan 0 0 0 0 dan hasilnya akhirnya adalah 0. Untuk 3.3.2 linear dependent. Vektor-vektor V1, V2, V3 sampai Vn dalam ruang vektor V bergantung linear. Skalar K1, K2, K3 dan Kn tidak semuanya 0 dan memenuhi. Dapat dilihat K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 ditambah Kn Vn sama dengan 0. Sebagai contoh soal, biarkan V menjadi ruang vektor dalam fungsi kontinu yang didefinisikan pada garis nyata. Misalkan U adalah kosinus 2 kosinus kuadrat
kosinus pangkat 2 X dan V sin kuadrat dikali X dan W sama dengan 2 adalah vektor-vektor dalam V. Kita tunjukkan bahwa vektor-vektor U, V, dan W saling bergantung linear. Kita mendapatkan solusinya. Kita memiliki identitas trigonometri dasar, yaitu cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Mengalihkan setiap sisi dengan menghasilkan 2 cos kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X sama dengan 2. Berarti 2U ditambah 2V sama dengan W. Untuk 3.33, Properties of Linear Dependence and Independence. Beberapa sifat yang terkait dengan dependent dan dependent linear tergantung dalam ruang Euclidean R pangkat n. Jika dua vektor U dan V dalam ruang V dalam vektor V bergantung linear, salah satu vektor merupakan kelipatan dari vektor lainnya. Sebagai contoh, misalkan P adalah ruang vektor polinomial berderajat n atau kurang. Tunjukkanlah bahwa himpunan vektor 1 T, T kuadrat, T pangkat 3 dan T pangkat n bebas linear. Untuk solusinya kita tidak dapat menulis polinomial seperti T sebagai kombinasi linear dari 1 T, T pangkat 2, T pangkat 3, T sampai T pangkat K dikurang 1 dengan skalar CS C0 1 ditambah C1T ditambah C2T kuadrat ditambah C3T T pangkat 3 ditambah CK dikurang 1 dipangkatkan T dipangkatkan TK dikurang 1 tidak sama dengan T dipangkatkan K. Karena tidak ada polinomial yang merupakan kombinasi linear dari polinomial sebelumnya, kita menyimpulkan bahwa himpunan yang diberikan adalah bebas linear. Untuk selanjutnya 3.34 basis vektor. Dalam bagian ini kita akan membahas sifat dasar dalam ruang vektor umum. Sebagai contoh, misalkan P adalah ruang vektor polinomial berderajat n atau kurang. Tunjukkan bahwa himpunan vektor S sama dengan 1. Untuk himpunan S adalah basis untuk Pn. Untuk solusinya, pertimbangkan vektor arbiter C0 ditambah C1T ditambah C2 T kuadrat ditambah C3 dipangkatkan 3 tambahkan CNT pangkat n dan P di dalam Pn dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari 1 T kuadrat T pangkat 2 T pangkat 3 dan T pangkat n sebagai berikut. K0 ditambah K1T ditambah K2T kuadrat ditambah K3 T kuadrat T pangkat 3 tambah Kn dipangkatkan Tn sama dengan C0 ditambah C1T ditambah C2T2 T kuadrat maksudnya ditambah C3T pangkat 3 sampai CNT pangkat n, di mana KJ sama dengan CJ. Untuk J sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Oleh karena itu, vektor 1 T pangkat 2 T pangkat 3 dan T pangkat n menjangkau P independent linear. Selanjutnya 3.3.5 unik. Memilih basis untuk ruang vektor pada dasarnya adalah memilih sistem koordinat yang memungkinkan setiap vektor diekspresikan secara unik. Sebagai contoh soal, pertimbangkan vektor arbiter W dalam dV karena P sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn adalah basis untuk ruang vektor V. Basis di ruang vektor V ada skalar K1, K2, K3 dan Kn seperti itu.